Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah. Dan kita masih membahas tentang salat, yaitu bahasa tentang salat sunnat. Bayanu anwa'it tatawwu'i, yaitu penjelasan jenis-jenis atau macam-macam salat sunnat. Rabi'an yang keempat adalah salatu rak'ataini ba'dal wudu'i, yaitu salat 2 rakaat setelah berwudu. Jadi di antara hal yang disunnahkan dan dianjurkan untuk dilakukan adalah salat 2 rakaat setelah berwudu. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini didasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya di pembahasan kitab Thaharah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu'a fayusalli salatan illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah ada seseorang yang berwudu, seorang muslim yang berwudu, tidaklah ada seorang muslim yang berwudu lalu dia memperbagus wudunya, lalu dia sholat dengan sebuah sholat, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan untuk dia apa di antara dia dengan waktu sholat setelahnya. Baik, ini keutamaan dari sholat sunat setelah wudu. Ya, sholat sunat setelah wudu, yaitu mendapatkan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya serta yang lainnya. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 6433, Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 226. Dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man tawadda'a misla wudu'i hadha summa qama fasalla rak'ataini la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Utsman radhiyallahu anhu menceritakan tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir dari wudu beliau mengucapkan seperti ini, yang artinya siapa saja yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian ia berdiri sholat 2 rakaat, tidak berbicara dengan dirinya di 2 rakaat tersebut, maka diampuni baginya apa saja yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Di sini tidak disebutkan ya antara dia ya dengan salat berikutnya, namun diampuni dosa-dosa ketika itu, ya. Dengan syarat dia berwudu, kemudian salat setelah itu dan khusyuk dalam salatnya. Di mana Nabi menyebutkan tidak berbicara dalam 2 rakaat salat tersebut ya dengan dirinya, yaitu dia khusyuk. Baik para hamba rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada hadis yang lain. Hadis yang lain terkait dengan keutamaan dari berwudu kemudian sholat. Berwudu kemudian sholat, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 1149, dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 2458. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal radhiyallahu anhu, "Ya Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Wahai Bilal, ceritakan kepadaku ya tentang amalan yang paling engkau harapkan yang telah engkau amalkan dalam Islam. Inni sami'tu dufana 'alaika baina yadayya fil jannati. Sesungguhnya aku telah mendengar bunyi langkah sandalmu di hadapanku di surga. Masya Allah ya. Jadi Bilal radhiyallahu an ya, ini ternyata dikabarkan masuk surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan ya bunyi langkah sandal dari Bilal. Sampai-sampai Rasulullah kenal dengan Bilal ya. Bunyi langkah ya sandalnya Bilal itu dikenali Nabi, sampai ya ternyata di surga juga demikian. Qala ma'amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar. Tahuran atau tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa salaitu bidzalika tuhuri ma kutiba li an usalliya. Kata Bilal radhiyallahu anhu, tidaklah aku mengamalkan sebuah amalan yang paling aku harapkan di sisiku ketimbang bahwasanya aku tidaklah bersuci dengan sebuah bentuk bersuci, yaitu berwudu di satu waktu dari malam atau siang hari, melainkan dengan ya bersuci itu, maksudnya dengan wudu itu aku sholat apa yang ditetapkan untukku atau yang dibolehkan untukku untuk aku bisa sholat, demikian. Nah di sini para ulama memaksudkan bersuci tersebut adalah wudu, kemudian sholat tersebut adalah sholat setelah berwudu, demikian. Baik ya, insyaallah.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ingat ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini bukanlah sebagai dalil kebolehan untuk menginovasikan sebuah amalan. Ya. Jangan kita berpikir bahwasanya para sahabat itu mereka dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menginovasikan ajaran atau amalan-amalan dari diri mereka sendiri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Bilal radhiyallahu an tentang amalan yang paling diharapkan dalam Islam, yang Rasulullah SAW tidak tahu. Amalan apakah itu? Dan ternyata amalan tersebut adalah setelah wudhu, sholat sunat 2 rakaat. Maka ini bukanlah bentuk inovasi amalan yang tidak diketahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalau kita katakan bentuk kesimpulan yang cacat. Mau kita katakan mandul pun boleh, ya. Kenapa demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah? Ya. Setidaknya ada 2 alasan untuk menjawabnya. Pertama adalah ungkapan Bilal radhiyallahu an dengan mengatakan, ungkapan Bilal yang mengatakan illa sholaitu bidzalika tuhuri ma kutibali an usalliya. Ini ungkapan ini kalau kita terjemahkan, melainkan aku sholat dengan wudhu itu, bersuci maksudnya wudhu itu, apa yang telah ditetapkan untukku, untuk aku sholat. Kalimat yang telah ditetapkan untukku ini menunjukkan bahwasanya Bilal tidak menginovasikan sholat 2 rakaat itu. Jangan dikira bahwasanya sholat 2 rakaat itu inovasi Bilal radhiyallahu anhu, tidak. Karena ada sebahagian orang yang menjadikan dalil tentang Bilal ini, ucapan Bilal ini, bahwasanya para sahabat itu ada yang menginovasikan amalan baru, amalan baru. Apa maksud dari ungkapan makutibali? Apa yang ditetapkan untukku an usalliya, untuk aku sholat. Ini menunjukkan Bilal itu menjadikan sebuah amalan yang telah ditetapkan itu menjadi amalan yang khusus bagi beliau, yaitu senantiasa diamalkan. Ketika seseorang mendapatkan begitu banyaknya amalan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita silahkan memilih amalan yang paling mudah bagi kita, untuk bisa kita harapkan dia masuk ke dalam surga. Kita harapkan dengannya Allah ridho kepada kita, karena ini amalan munasibun lana, yaitu amalan yang cocok untuk kita. Bisa dikarenakan dari sisi kemudahannya, dari sisi kesesuaian dengan kondisi kita, dan seterusnya. Maka pilih salah satu amalan untuk kita yang bisa dengannya Allah ridho kepada kita. Lalu dengan itu Allah masukkan kita ke dalam surganya. Begitu. Nah, itu maksud Bilal. Jadi Bilal memilih di antara amalan-amalan yang sudah diajarkan oleh Nabi, lalu dipilih untuk beliau. Dan perkataan dalam hadis Utsman radhiyallahu anhu itu kan sudah menunjukkan demikian. Sudah ada petunjuknya. Yang tadi sudah kita sebutkan hadis Nabi SAW. Jadi bisa jadi bahwasanya Rasulullah SAW ketika memberikan contoh tata cara berwudu yang benar, sebagaimana dikatakan Utsman, Utsman radhiyallahu an menceritakan bagaimana tata cara wudu Nabi SAW. Nah, bisa jadi di situ dihadiri oleh para sahabat, di antaranya adalah Bilal.
Lalu Bilal menjadikan ini amalan yang mudah bagi beliau, yang cocok bagi beliau. Man tawadda'a misla wudu'i hadza summa qama fa shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya. Siapa saja yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia berdiri salat 2 rakaat, tidak berbicara ya dengan dirinya di 2 rakaat tersebut, maka diampuni baginya apa saja yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Hadis Bukhari Muslim. Loh, bukankah ini balasannya adalah ampunan? Baik, kita akan sebutkan hadis yang lain. Bisa jadi Bilal radhiyallahu an juga ya beramal atas dasar hadis ini. Itu hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Uqbah bin Amir dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 234, Imam An-Nasai ya juga meriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, qala, ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a summa shalla rak'ataini yuqbilu 'alaihima biqalbihi wa wajhihi wajabat lahul jannah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang berwudu lalu dia memperbagus wudunya, kemudian salat 2 rakaat, dia menghadap dengan hati dan wajahnya untuk 2 rakaat tersebut, maka wajib bagi dia surga. Masya Allah, wajib bagi dia surga. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bisa jadi inilah yang dijadikan oleh Bilal radhiyallahu sebagai landasannya. Dan dia jadikan itu amalan ini bukan hanya sekedar ya ketika hendak sholat saja, tapi bahkan ketika dia ingin menjaga wudhu beliau agar wudhu ini tidak batal. Ini amalan yang mudah mungkin bagi beliau ya. Mungkin beliau tidak punya uang yang banyak untuk bisa berinfak, dan beliau bukan orang yang barangkali bisa berinteraksi dengan orang-orang untuk bisa membantu. Jadi beliau mengamalkan amalan seperti ini. Kalau batal wudu, kalau wudu sholat. Baik itu siang hari ataupun malam hari. Begitu. Jadi bukan inovasi amalan, tidak ada. Baik, ini sebab pertama. Ya, bisa jadi ini yang dijadikan oleh Bilal radhiyallahu an ya sebagai landasan dalilnya. Illa ma kutiba li an usalliya. Illa shalaituhu ya bidzalika tuhuri ma kutiba li an usalliya, demikian. Nah, ini ungkapan Bilal. Jadi sesungguhnya itu sudah ada petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya. Kemudian alasan berikutnya, kalaupun seandainya itu betul-betul lah bahwasanya belum mendapatkan penjelasan dari Nabi terkait dengan sholat 2 rakaat setelah wudhu, maka kita katakan ketika Rasulullah SAW hidup, maka syariat ajaran Islam itu belum sempurna. Masih dalam proses penyempurnaan. Ketika menjelang wafatnya Nabi SAW lah baru ya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi ketika Nabi SAW mendapatkan sebuah amalan yang amalan tersebut dikerjakan oleh sahabat, tapi kita katakan penjelasan ini pun kita katakan kurang tepat sebenarnya. Tapi ini sebenarnya untuk menjawab ya. Karena dianggap sahabat tersebut membuat inovasi dalam agama, dalam ajaran Islam, dalam amalan-amalan, dianggap membuat baru amalan tersebut. Baik, kita katakan di masa Nabi itu ajaran Islam belum sempurna. Nah, ketika ada diamalkan, lalu disetujui Nabi, maka ini menjadi sebuah amalan. Nah, kita tahu bahwasanya ya di antara bentuk sunnah Nabi yang menjadi ajaran Islam adalah itu dengan adanya takrir dari Nabi atau iqrar dari Nabi, persetujuan Nabi SAW, disetujui Nabi SAW sebagai amalan. Demikian, makanya disebut ada istilah sunnah takririyah, yaitu sunnah yang
setujui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya. Nah, adapun amalan-amalan setelah wafatnya Nabi, di mana Allah Subhanahu wa taala di akhir hidup Nabi sudah menurunkan wahyunya. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan ya, agama kalian untuk kalian dan aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Jadi Islam sudah sempurna. Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Maka berlaku hadis Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Karena Rasul sudah wafat. Hadis riwayat Muslim. Tertolak. Demikian. Dan siapa yang merestui dan siapa yang menyetujui amalan-amalan yang dibuat baru setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini kembali ya kita selalu tegaskan dan terangkan kembali, ya kita tegaskan dan kita jelaskan bahwa ya tidak boleh kita menginovasikan, mengarang-arang baru, membuat baru ya amalan-amalan yang tidak ada petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada petunjuk Nabi dari sabda Nabi. Tidak ada petunjuk Nabi dari perbuatan Nabi, tidak ada petunjuk Nabi dari penetapan dan persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tertolak. Demikian. Cukuplah apa yang ditinggalkan oleh Nabi itu yang kita amalkan. Jangan kita membuat perkara baru. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u, ikutilah. Nabi itu diikuti. Ajaran Nabi ikuti. Wala tabtadi'u, jangan buat baru. Jangan kalian buat baru. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupi. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ajaran-ajaran Nabi saja yang begitu banyak ini belum tentu bisa kita amalkan keseluruhannya. Lalu ngapain kita buat perkara-perkara baru? Kita buat hal-hal baru dalam urusan agama ini. Demikian ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita ya, karena sudah masuk waktu sholat zuhur untuk Budah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan penyampaian materi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan seperti biasa, kita memberikan motivasi untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bagi siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan sebuah rumah di surga, minimal dari pahala yang diinfakkan itu 700 kali lipatnya, dan pahala itu akan mengalir terus mengalir karena Masjid Al-Muwahhidin sudah dimanfaatkan dan sudah digunakan untuk salat 5 waktu dan untuk kajian-kajian. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Pudibang 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di pertemuan ya berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.